Namaku Rangga. Usia 28 tahun. Dalam hitungan 7 hari lagi, aku akan mengucap ijab kabul untuk menikahi perempuan yang sudah 2 tahun ini kupacari, Dina. Seorang wanita yang kutemui di kantor tempat kami sama-sama bekerja. Cerdas, anggun, dan punya senyum yang bisa merontokkan hati siapapun. Setidaknya, itu yang dulu kupikirkan. Persiapan pernikahan kami hampir selesai. Undangan sudah disebar. Catering, dekorasi, bahkan penginapan untuk keluarga dari luar kota, semua sudah siap. Tapi ada satu hal yang belakangan ini mengganggu pikiranku, sikap Dina yang berubah. Dingin, sering menyendiri, dan mulai sulit dihubungi di luar jam kerja. Awalnya kupikir ini cuma stres menjelang hari haji, tapi ada yang tak bisa kutepis, intuisi. Perasaan seorang pria yang merasa dikhianati, meski belum ada bukti nyata. Hari itu, Kamis sore, aku datang ke kosnya tanpa memberi kabar lebih dulu. Aku membawa seikat bunga dan sebuah kotak kecil berisi cincin pernikahan, berharap membuatnya terkejut dengan kebahagiaan. Tapi yang kutemui malah pintu tertutup rapat dan suara tawa pria dari dalam kamar. Hatiku mencelos. Aku mengenali suara itu. Suara yang pernah diceritakan Dina padaku, mantan pacarnya dulu saat kuliah, Adrian. Kupingku panas. Napasku sesak. Tapi aku tak langsung mengetuk. Aku memilih diam. Menunggu. Membuntuti dari kejauhan. Dan saat pintu terbuka, aku melihat Dina mengenakan pakaian tidur dan Adrian keluar dengan celana pendek serta kaos dalam. Jantungku serasa pecah. Sejak hari itu, aku mulai mengawasi Dina diam-diam. Kupasang aplikasi pelacak di HP-nya saat kami sedang makan malam dan ia ke kamar mandi. Kupasang juga aplikasi kamera jarak jauh yang bisa mengakses ponsel saat tidak aktif. Mungkin terdengar gila, tapi aku butuh bukti. Aku ingin tahu, apakah aku hanya paranoid atau benar-benar sedang dibodohi. Sabtu malam, dia bilang mau ke tempat temannya sesama bridesmaid untuk fitting dress. Tapi sinyal GPS-nya menunjukkan titik berbeda, arah kos lamanya. Kos yang katanya sudah ditinggal sejak awal tahun. Aku langsung menyalakan akses kamera. Layar ponselku gelap beberapa saat, lalu muncul gambar. Dia duduk di ranjang, masih mengenakan baju rapi. Tak lama, Adrian datang membawa 2 bungkus makanan cepat saji. "Kamu masih suka ayam crispy kayak dulu?" kata Adrian sambil tertawa kecil. "Kamu ingat aja," jawab Dina manja. Tangannya menyentuh lengan Adrian. Darahku mendidih. Mereka makan. Tertawa. Lalu perlahan, tangan mereka saling menggenggam. Aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri, melalui kamera ponsel yang kupasang diam-diam. Hingga akhirnya, kejadian yang membuat tubuhku gemetar terjadi. Mereka berciuman. Awalnya perlahan, lalu makin liar. Hingga keduanya tergeletak di ranjang dengan baju yang sudah lepas semua. Ternyata mereka bersetubuh membuat hatiku hancur. Bagaimana tidak mereka mendesah bersama seperti dunia hanya milik mereka berdua. Dan yang paling parah, permintaan Dina yang meminta untuk memompanya dengan cepat serta desahannya yang sangat menggoda. Aku menangis melihat kejadian itu. Aku tak sanggup menonton lagi. Keesokan paginya, aku tak bisa tidur. Mataku sembab, kepalaku berat. Tapi aku harus tenang. Aku belum ingin membuat keributan. Belum ingin membatalkan pernikahan. Bukan karena masih cinta, tapi karena aku ingin semua orang tahu siapa Dina sebenarnya. Aku mulai kumpulkan bukti. Video. Chat mereka. Lokasi. Semua kuarsipkan dengan rapi dalam satu folder bernama Pengkhianat. Lalu aku cetak beberapa foto tangkapan layar sebagai bukti fisik. Hatiku sakit, tapi rasa marah lebih dominan. Aku tak tahu kenapa, tapi aku merasa dunia harus tahu. Keluargaku, keluarganya, sahabat-sahabat kami, semua harus melihat topeng yang selama ini dipakai Dina.
Aku atur rencana. Aku tetap bertemu Dina seperti biasa. Tetap bersikap manis. Sesekali masih membicarakan soal gedung, soal gaun, soal resepsi. Dan setiap kali aku memandang matanya, aku hanya bisa berkata dalam hati, sebentar lagi, kamu akan tahu rasanya dikhianati. Hari H pun tiba. Semua tamu datang. Aku mengenakan jas putih, berdiri di pelaminan menunggu kedatangan Dina. Musik lembut mengalun. Tapi jantungku berdegup tak karuan. Dina muncul dengan gaun putih yang elegan. Cantik, anggun. Seolah semua baik-baik saja. Semua tersenyum. Tapi aku tahu, sebentar lagi semuanya akan berubah. Sebelum prosesi ijab kabul dimulai, aku berdiri, memegang mikrofon. Sebelum acara ini dilanjutkan, saya ingin menyampaikan sesuatu. Ruangan hening. Saya minta maaf kepada semua tamu undangan yang hadir. Tapi saya tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Karena saya tidak bisa menikahi seorang wanita yang berselingkuh dengan mantan kekasihnya seminggu sebelum hari pernikahan kami. Gema-gumaman terdengar. Dina pucat. Ibuku menatapku kaget, ayahnya berdiri. Aku mengangkat flash disk kecil. Ini buktinya. Dan saya sudah siapkan tayangan singkat. Kalau kalian ingin tahu mengapa saya mengambil keputusan ini, silakan lihat sendiri. Aku menyalakan layar proyektor. Sebagian tamu beranjak pergi. Sebagian bertahan. Tapi satu hal pasti, Dina menangis dan berteriak, mencoba mematikan layar, tapi sudah terlambat. 3 hari setelah kejadian itu, berita pembatalan pernikahan kami menyebar di media sosial. Beberapa tamu yang hadir membagikan video pengakuanku. Dina memilih mengundurkan diri dari tempat kerja. Adrian entah kemana. Aku sendiri butuh waktu untuk memulihkan diri. Luka ini tidak kecil. Tapi aku belajar satu hal, cinta tanpa kejujuran hanyalah ilusi. Kini, aku memilih fokus pada diriku. Membangun kembali kepercayaan diri. Menerima bahwa tidak semua yang terlihat sempurna itu benar-benar setia. Dan ketika nanti aku mencintai seseorang lagi, aku akan pastikan, aku mencintainya dengan mata terbuka, bukan dengan hati yang dibutakan rasa percaya semu. Karena cinta yang tulus, tidak akan pernah menyembunyikan apapun di balik punggungnya. 2 bulan setelah insiden itu, aku memutuskan pindah dari Jakarta ke Bandung. Aku menerima tawaran kerja sebagai manajer kreatif di sebuah agensi iklan ternama. Kota ini memberiku suasana baru, lebih tenang, lebih ramah, dan jauh dari bayang-bayang masa lalu. Di sini, aku mulai dari nol. Tinggal di apartemen kecil yang cukup untuk sendiri. Setiap pagi, aku jogging di taman kota, mencoba membiasakan diri menikmati waktu tanpa rasa terburu-buru. Aku mulai membaca buku-buku yang dulu tak sempat kusentuh. Menulis puisi, kadang cerita pendek. Sampai suatu hari, di sebuah kedai kopi kecil dekat kantor, aku bertemu dia, Nadira. Barista yang sering menyapaku dengan senyum tulus. Kami sering bertukar obrolan ringan. Tentang kopi, musik, bahkan filosofi hidup. Nadira tak tahu siapa aku. Tak tahu masa laluku. Tapi entah kenapa, tiap kali bersamanya, aku merasa seperti manusia baru. Tidak harus sempurna. Tidak harus kuat. Cukup jujur dan hadir. Aku tidak terburu-buru jatuh cinta. Tapi aku tahu, luka lama tak selamanya menghalangi cinta baru. Dan di kota ini, di antara aroma kopi dan senyum Nadira, aku merasa, mungkin hidup memberiku kesempatan kedua. Hari-hari berlalu dan aku semakin sering datang ke kedai tempat Nadira bekerja. Bukan hanya karena kopinya enak, tapi karena setiap percakapan dengannya seperti menambal bagian-bagian hatiku yang dulu retak. Suatu sore hujan turun deras.
Aku sedang duduk di pojok kedai saat Nadira datang membawa secangkir cappuccino tanpa aku pesan. "Hari ini kayaknya kamu butuh yang hangat," katanya sambil tersenyum. Aku menatapnya lama. "Nadira, kamu percaya cinta bisa tumbuh dari luka?" Dia duduk di seberangku, menatapku serius. "Cinta sejati justru lahir dari luka yang sembuh, Rangga. Karena cinta bukan soal sempurna, tapi soal saling memilih meski pernah patah." Sejak hari itu, kami makin dekat. Aku mulai mengenalnya lebih dalam. Nadira ternyata anak tunggal dari keluarga sederhana. Ibunya seorang guru TK, ayahnya pensiunan sopir angkot. Ia mandiri sejak SMA, kerja sambil kuliah, dan kini sedang menyelesaikan skripsi di jurusan psikologi. Aku ceritakan juga masa laluku. Tentang Dina. Tentang pernikahan yang batal. Tentang bagaimana aku merasa hancur, tapi perlahan bangkit. Nadira tak menghakimi. Dia hanya menggenggam tanganku dan berkata, "Kalau kamu masih bisa jujur meski pernah dikhianati, berarti kamu sudah lebih kuat dari siapapun." Hubungan kami tak instan. Kami tidak langsung berpacaran. Kami saling mengenal, perlahan. Menjalin kepercayaan dari nol. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa bahagia tanpa harus menutupi bagian rapuh dari diriku. Hingga suatu malam, saat kami duduk di balkon apartemenku menatap bintang-bintang, aku berkata pelan, "Aku nggak tahu masa depan seperti apa, tapi aku tahu aku ingin menjalaninya bersamamu." Nadira tersenyum, menyandarkan kepala di bahuku. Dan untuk pertama kalinya sejak hari itu di pelaminan, aku merasa aku benar-benar pulih. Aku benar-benar hidup kembali. Hubungan kami terus berkembang. Aku mulai mengenalkan Nadira pada rekan-rekan kantor. Kami sering menghabiskan akhir pekan bersama, entah sekadar nonton film, memasak, atau berkunjung ke taman-taman tersembunyi di Bandung. Semuanya terasa damai. Namun kedamaian itu mulai terusik ketika aku menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. "Aku ingin bicara. Sekali saja. Mohon." Aku tahu itu dari siapa. Dan aku tahu, aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Aku tidak langsung menjawab. Tapi rasa penasaran menghantui. Apa yang Dina inginkan? Kenapa sekarang, setelah berbulan-bulan kami tak lagi bersinggungan? Akhirnya aku membalas dengan satu kalimat, "Besok. Jam 4. Taman Cibeunying." Nadira tahu aku sedang tidak biasa. Tapi dia tidak memaksa. Hanya bilang, "Kalau kamu butuh aku ada di sini." Pertemuan itu singkat. Dina datang dengan wajah yang jauh dari apa yang kuingat. Pucat, lelah, matanya sembab. Dia menatapku seperti seseorang yang kehilangan arah. "Aku nggak datang buat minta balikan, Rangga," katanya memulai. Aku hanya diam. "Aku cuma mau minta maaf." Beneran. Aku tahu nggak ada yang bisa ngapus apa yang aku lakuin. Tapi, aku sadar, aku kehilangan pria terbaik dalam hidupku. Dan itu salahku sepenuhnya. Dia menitikkan air mata. Tapi aku tak tergerak. Luka itu sudah terlalu dalam untuk sekadar diobati oleh penyesalan. Aku udah memaafkan kamu, Din. Tapi aku nggak akan pernah kembali. Karena sekarang, aku udah tahu rasanya dicintai tanpa pura-pura. Dia mengangguk, pelan. Kami berpisah di sana, tanpa pelukan, tanpa salam. Hanya satu titik akhir yang tak lagi membuka pintu untuk masa lalu. Malamnya, aku pulang ke apartemen. Nadira sedang duduk di sofa, memeluk bantal. Wajahnya tenang, tapi matanya mencari-cari jawaban. Aku duduk di sebelahnya. Mengambil tangannya. "Aku ketemu dia tadi. Kamu baik-baik aja?"
Aku mengangguk. Iya. Aku lega. Dan sekarang aku lebih yakin. Aku nggak mau hidupku mundur lagi. Aku berdiri, mengambil sebuah kotak kecil dari lemari. Lalu berlutut di hadapan Nadira. Kamu mau jadi masa depanku yang sesungguhnya? Air mata Nadira langsung mengalir. Tangannya menutup mulut. Lalu mengangguk cepat sambil tertawa dan menangis bersamaan. Iya, Rangga. Iya. 1000 kali iya. Dan untuk kedua kalinya dalam hidupku, aku bersiap menuju pelaminan. Tapi kali ini, dengan hati yang utuh dan cinta yang jujur. Hari pernikahan kami tiba, tanpa glamor, tanpa tamu ribuan. Tapi penuh cinta. Kami memilih pesta kecil di halaman belakang rumah Ibunda Nadira. Hanya keluarga, sahabat dekat, dan langit yang biru bersih seolah ikut merestui. Aku mengenakan jas biru tua yang rapi, dan Nadira mengenakan kebaya putih sederhana yang menjadikannya tampak seperti malaikat turun dari langit. Saat aku mengucapkan ijab kabul, tanganku tidak gemetar seperti dulu. Aku tahu, kali ini bukan lagi tentang menambal kesalahan, tapi tentang memulai yang benar. Tangis bahagia mewarnai setiap detik. Nadira memeluk ibunya erat. Ibuku mencium keningku dengan doa yang tak henti. Tak ada drama, tak ada pengkhianatan. Hanya cinta yang benar-benar ingin tumbuh dan bertahan. Malamnya, saat kami duduk di beranda rumah penginapan, hanya berdua dengan bintang-bintang, Nadira berkata pelan. Terima kasih, Rangga. Karena kamu gak menyerah waktu dunia lagi kejam. Aku menggenggam tangannya. Terima kasih juga karena kamu yang bikin aku percaya, luka bukan akhir segalanya. Dan malam itu, tanpa pesta besar atau sorotan kamera, kami rayakan cinta dengan cara paling tulus, saling percaya, saling memilih, dan saling berjanji untuk terus bersama. Karena akhirnya, aku tahu akad sejati bukan cuma diucap di depan penghulu, tapi juga di dalam hati, setiap hari. Tamat.